Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Pangajo dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban. Materi pertama yaitu peran masjid di zaman Rasulullah. Masjid di zaman Rasulullah sangatlah sederhana, tetapi dengan kesederhanaannya itu, masjid memiliki banyak fungsi dan peran yang dapat dimainkan. Sebagian besar kehidupan Rasulullah berada di dalam lingkungan masjid. Di samping bertempat tinggal di dalam lingkungan masjid, beliau juga sering berada di dalam ruangan masjid. Jika tidak ada kegiatan penting yang membuatnya keluar dan menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, pusat kegiatan umat, pusat pendidikan dan pembinaan umat, pusat pemerintahan, pusat komando militer, pusat informasi, pusat konsultasi, pusat rehabilitas mental, pusat zikir, dan masih banyak lagi yang lain. Di masjid yang sederhana ini, Rasulullah mulai menggalang kekuatan, mengkonsolidasi umat Islam dengan gerakan muakat atau pemersatu muhajirin dan ansar. Bermodalkan bangunan masjid kecil inilah, Rasulullah mulai membangun dunia sehingga kota kecil yang menjadi tempat beliau membangun dunia benar-benar menjadi Madinah, yang arti harfiahnya adalah pusat peradaban, atau paling tidak dari tempat tersebut lahirlah benih peradaban baru umat Islam. Korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan masjid yang berukuran kecil disebut musola, langgar atau surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan, dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peran dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemakmuran masjid bukan hanya membangun dan menjaga secara fisik saja, namun memiliki makna yang lebih luas dan dalam, dan cara memakmurkan masjid seperti syiar Islam adalah pembinaan atau pendidikan agama bagi generasi muda. Ekstensi peradaban manusia dapat menentukan kemajuan atau kemunduran sebuah peradaban itu sendiri. Kemajuan atau kemunduran tersebut dapat dilihat dan dianalisa dari berbagai aspek sudut pandang. Salah satu faktor yang menjadi unsur pembentuk sebuah peradaban yaitu sudut pandang yang dapat berupa sumber daya manusia, pemimpin, dan gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mengatur segala urusan masyarakat di dalam wilayah kekuasaannya. Peradaban yang diartikan sebagai sesuatu yang merupakan bukan bagian dari kebutuhan pokok, melainkan hal-hal yang berada di luar kebutuhan pokok manusia. Merujuk pada apa yang ditulis oleh Kowejaraningrat, peradaban adalah bagian-bagian yang halus dan indah seperti seni masyarakat yang telah maju dalam kebudayaan tertentu, berarti memiliki peradaban yang tinggi. Penggunaan istilah peradaban sendiri seringkali digunakan untuk menamai suatu aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan manusia yang bersifat baik, indah, luhur, serta memiliki manfaat bagi manusia sebagai pemilik kebudayaan tersebut. Berawal dari hal ini, pemahaman mengenai peradaban berangkat dan berkembang bahwa yang dimaksud dengan peradaban adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalamnya yang bukan merupakan hal pokok dan mengandung estetika serta budaya masyarakat setempat. Dan berbicara tentang peradaban, terdapat beberapa klasifikasi atau pengelompokan peradaban. Salah satunya yaitu sejarah peradaban Islam yang menjadi salah satu penyumbang sejarah terbesar di dunia. Selanjutnya, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Peran masjid pada era modern ini selain sebagai rumah ibadah, masjid juga sebagai kegiatan pendidikan, pengkaderan, pengembangan ekonomi umat Islam, dan pelayanan publik lainnya.
Problematika masjid di zaman atau di era sekarang yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa era global telah mengubah pola pikir, gaya hidup, bahkan perilaku masyarakat. Teknologi informasi menyuguhkan berbagai fenomena kegiatan global sehingga mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari yang mapan menjadi modern atau berkebudayaan kampung atau tradisional menjadi kekotaan atau disebut maju. Akhirnya muncul berkehidupan yang syarat dan hiburan dan menyuguhkan berbagai macam tontonan atau masjid lengang berhadapan dengan berbagai kegiatan hiburan. Selanjutnya terkikisnya nilai-nilai kekerabatan, kebersamaan, dan munculnya budaya hidup mementingkan diri sendiri atau individualis. Kemudian ada ketidakpedulian terhadap hal-hal sosial bahkan termasuk dalam pengelolaan masjid sehingga berakibat pada mapannya kepengurusan masjid sehingga tidak ada batas kepengurusan, kurang berjalannya manajemen masjid dan pengembangan fisik serta kegiatan. Selanjutnya, tidak terjalinnya persatuan yang erat antara pengurus dengan jamaah, antara satu masjid dengan masjid lainnya, atau masjid dengan musola atau surau terdekat pada suatu daerah terdekat sekalipun. Selanjutnya ada kualitas sumber daya kepengurusan dengan pengetahuan, pemahaman, bahkan kinerja dalam mengelola masjid sebagai salah satu amanah Allah dalam mengimarahkannya yang sangat terbatas. Selanjutnya ada budaya bongkar pasang atau rombak berkelanjutan